Ya itu yang bulan ini ada lomba ini, bulan ini bulan ini kita sekolah belum dapat memberikan apa, kalian belum bisa memberikan apa ke sekolah. Saya itu saya pecuti kayak gitu anak-anak. Kan penuh ya. Iya. Kayaknya inspiratifnya ini bukan ke anak-anak aja ini bukan. Iya. Ke kita juga ini. Jadi merasa wah kayak kita kurang ini. Sebetulnya main ML boleh tapi harus menghasilkan. Betul sekali. Harus menghasilkan gitu ya. Harus ada proses gitu. Kalau mentok-mentok ke proses jadi e-sport player oke lah enggak apa-apa. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast SMP Negeri 18 Malang, teman-teman. Seru sekali. Sekarang kita ada di segmen Bincang Santai, ya. Yang selalu menampilkan sisi inspiratif dari SMP 18 Malang tentunya. Oke, Pak Fei, sekarang kita ada siapa nih di sini? Nah, kebetulan nih sekarang ini podcast edisi spesial. Kenapa spesial? Karena kita kedatangan tamu dari luar. Kan biasanya teman-temannya ini, teman-teman Eta Hasana biasanya kan guru-guru aja nih. Iya. Kalau enggak kakak-kakak tingkat. Iya. Biasanya kakak OSIS kayak kemarin itu. teman-teman. Sekarang kita kedatangan tamu dari SMP 9. SMP Negeri 9. Dulur lah hitungannya. Dulur adoh ya. Samanya loh, sabar dulu ini. Sama guru kayaknya termodis ya. Termodis dengan kunciran khas ya. Jadi semua ini muda-muda semua ya. Siapa Pak Fe? Monggo, Bu Ratih. Monggo dan Bu Ratih. Iya. Silakan perkenalkan dulu. Masih bersama saya. Ya, gurumu ya. Masih di SMP 18, jadi saya guru seni budaya. Jumpa lagi, bye. Oke. Loh tadi ini kita belum perkenalkan diri. Oh iya. Siapa ini? Gestarnya. Ayo monggo. Oke, selamat siang teman-teman Eta Hasana. Iya. Oke, kenalin nama saya Dedi Trisna Manunggal. Saya guru SMP Negeri 9 Malang. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran matematika. Guru matematika. Terima kasih saya udah diundang di sini. Oh iya. Sebenarnya ini ada di balik ceritanya, Bu. Gitu ya. Kayak kemarin itu bulan kemarin kita berkunjung ke studionya SMP 9 Iya. gitu. Sekarang balasannya. Hitungannya kita kan studi banding dulu. Betul. Ternyata kita sudah dikasih tahu studionya seperti ini, sekarang gantian kita undang. Oke. Kita Pak undang. Dedi kesini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Mas Dedi. Firman. Terima atas kasih hadirnya Bu di podcast Nisrina. kita. Dan yang di samping saya ini ini kayak ketemu lagi gitu. Kan teman lama bukan? Kembali ke panggilan ini. Ya. Sebenarnya kita harus mengulik Bu ya perjalanan karir-karir, kan namanya juga bincang santai. Kita akan mengulik inspiratif sama pengalaman apa sih bintang tamu yang kali ini. Yuk, kayaknya dari Bu Ratih dulu. Biasanya yang senior dulu ya. Betul yang sekali. senior. Iya. Perjalanan karirnya bagaimana Bu Ratih? Ceritakan. Iya, gini. Kami tuh dulu ketemunya ya sesama penggiat seni. Jadi satunya seni, satunya matematika ya. Soalnya beliaunya nih multi talent. Biasa keren. Luar biasa. Jadi banyak ada beberapa karya yang mungkin bikin kami terpesona selaku guru seni budaya. Tapi ada di sisi lain ini Mas Andre ini. Beliau kan maplanya matematika, tapi dia mampu membuat karya-karya yang mungkin orang-orang seni belum bikin. Nah, gitu lah. Nah, terus gitu ya. Itu tapi itu tidak mempengaruhi kekaguman kami, karena ya nggak masalah lah jurusan apapun, yang pasti kreativitasnya itu bisa dibuktikan. Ya terpesona itu tidak disuruh-suruh. Betul sekali. Jadi kan ada produk, ada karya, terus
karyanya bisa diakui ya kita wow aja. Wow betul gitu sekali. ya. Oh, ternyata matematika. Iya. Loh, kita kok nggak gawe. Jadi sebetulnya kalau dari Bu Rati tadi cerita seperti itu, pokoknya pesan saya jangan jangan jadi katak dalam tempurung atau jangan jadi jago kandang aja atau jangan di zona nyamanmu aja, jangan seperti itu. Kita harus out of the box gitu. Betul sekali. Jadi gitu sih. Ini senior saya. Iya. Nanti kalau saya ngomong Bener loh teman-teman, kalau ngomong lintas pelajaran loh, kalau Bu Rati seni, Mas Andri matematika, Bu Nisrina ini PKN, saya perpustakaan gitu loh. ya. Sama-sama, maksudnya Betul. kreativitas itu bukan memandang latar belakang kita. Iya, benar. backgroundnya Background masing-masing. Benar. Betul sekali. Iya. Kita bisa. Terus gimana lagi berarti? Iya. Kita awal ketemu Iya. dulu. Iya. Ya, yang pasti ya kalau sudah ketemu di MGMP seni itu ya, kita itu mesti selalu punya grup. Nah, di situ mesti kalau ada yang berkarya, itu ada meskipun dirinya sendiri nggak ngekspos, temannya yang ngekspos. Terus Iya. dan sering jumpa di banyak event. Herannya begitu. Gitu. Oh gitu. Selamat ketemu sama Pak Dedi. Dan, Iya. dan saya juga mencoba untuk ke yang lain-lain meskipun saya itu basicnya perupa ya. Jadi saya mencoba ke musik, betul. mencoba ke ke yang lain lah, antara mungkin Lukis ya, seni Bu. tradisi ya dan sebagainya. BPSS juga malah. Sekarang ke tari ya. Tari sekarang. Iya. Itulah yang pertama itu aku heran ya, ketemu aku waktu itu kebetulan ada kesempatan ngisi yang pertama itu aku ngisi nyanyi. Iya, Ya. saya ngisi Ngisi itu ini kostum Malang Karnival kayak jenis-jenis itu iya, ya. benar. Tahun berapa itu Bu ya? Kalau nggak salah itu di GSF di tahun 2017. Oh iya, acara Kebetulan GSF jadi itu. bintang tamu Bu Ratihnya ini dengan grup bandnya. Jadi masa lalu Iya, jadi penyanyi nih. penyanyi. Ya, kebetulan saya membawa anak didik saya dengan karya saya waktu itu. Kebetulan saya itu tergabung dalam Malang Flower Carnival. Wow. Jadi kayak jember. Benar, Iya, benar, bisa benar. dijelaskan itu, kayaknya seru sekali ya. benar sekali. Seperti apa itu malah? Itu ketemunya di belakang panggung. Iya. Waduh, repot banget benernya. Oh, pasang kostum yang gede-gede Iya. yang berumba-rumba itu. Wow. Terus ya seperti biasanya kalau di panggung kan bergiliran tampil. Giliran beliaunya, wow, keluar semua itu. Pasti semua terpukau. Nah itu yang bikin pertanyaan teman-teman saya kan, grup saya itu kan guru-guru seni budaya. Iya. Nah, siapa itu berarti? Kan yang akrab saya sama dia. Iya. Loh, itu kan juga guru seni budaya. Cumanya kok nggak ngono? Beliaunya bisa mampu, kita nggak gawe. Terpacu ya. Iya, beliaunya tuh bikin gitu. Terus kemudian bisa ya, terus matematika. Ada yang istilah heran gitu. Iya. Iya, Wah. matematika. Oh, gitu. Seperti itulah awalnya ketemunya dulu ya di 2017. Sebetulnya sebelumnya sudah ketemu di MGMP sama Bu Rati ini, tapi kan kita belum tahu setiap ada event ternyata ketemu Bu Rati ya. Awalnya di 2017 itu di Geraha Cakrawala kalau nggak salah, saya membawa 10 kostum saya waktu itu. Wow. Iya, Keren. iya, Keren. kebetulan Keren. selain itu saya juga desain baju, jadi MC-nya itu Wow. pakai baju saya waktu itu. Kebetulan digantiin baju Sangat kreatif seperti sekali. itu awalnya. Kreatif. Jadi banyak sekali sih yang saya belajar dari Bu Ratih juga banyak. Contohnya Bu Ratih ini bisa menyelami di berbagai macam dunia. Maksudnya anak muda iya, di senior juga iya. Betul sekali. Gitu. Saya nggak bilang tua ya, saya nggak Ini ya. Iya, legend gitu. Jadi beliau ini saya sukanya itu bisa masuk ke semuanya Benar. gitu. Terus Benar. yang saya lebih suka lagi, dia itu selalu mengapresiasi saya. Terakhir kemarin itu malah nge-share waktu saya juara favorit lomba Iya, alur kisah bercerita Iya. di Museum Pupurwasi Museum Bogor. Karena saya jadi juara favorit bercerita itu ceritanya. Jadi saya juara favorit malah dikasih tahu sama ini loh, selamat gitu loh. Saya nggak tahu maksudnya. Itulah. Jadi sering gitu. Keduluan Menarik infonya. sekali. Saya sering
yang buka-buka itu ya, itu maksudnya ya cari ilmu juga menyelam sambil minum air lah, di situ Betul baca sekali. ilmu. Lah kok muncul dia juara favorit, wow. Gitu ya. Padahal saingannya waktu itu guru bahasa Indonesia kan, IPS bahasa Indonesia yang berarti kan sejarah, berkisah Betul. sejarah. Nah Tapi itulah kan, ya multi talentnya di situ, favorit dia. Nah, Wow. jadi waktu itu ini boleh cerita ya? Boleh Di dong. situ kan, di Silakan. share sama bapak kepala sekolah ini ada lomba gitu. Sedangkan guru bahasa Indonesia nggak mau bergerak semuanya. Terus IPS-nya juga kok diem semua ya. Kemudian saya mencoba, saya diam-diam daftar. Kemudian saya coba bikin artikel. Saya mengambil salah satu cerita peristiwa penculikan Ken Dedes oleh Kenaro. Waktu itu saya ambil satu cerita itu, kemudian saya bikin artikel. Kebetulan kalau orang matematika kan kita lemah di Betul, menulis. ya. Duduk saya di sebelah di ruang guru itu, sebelah saya itu guru bahasa Indonesia. Pak minta tolong cek ini. Saya bukan. Jadi diikut itu, kemudian memang benar ada salah satu teman itu yang kebetulan jurinya itu kan dari dosen UM semua, orang bahasa Indonesia, orang sejarawan juga. Saya tuh kenapa jadi juara favorit? Karena saya waktu itu dengar kalau lemah, saya memang penulisan saya lemah. Cuma saya berceritanya itu kayak mendongeng bener-bener gitu. Jadi kayak berkisah bahwa kamu itu ya Ken Dedesnya, ya kamu itu itu. Akhirnya dipilih juri jadi favorit. Lebih menjiwai karakternya. Ceritanya seperti itulah. Biasa sekali. Terima kasih berarti. Gitu. Saya selalu kalau ada teman atau pernah kenal atau dimanapun ketemu di medsos atau apa itu saya ikuti. Nah, kalau misalnya memicu kreativitas dan sebagainya tuh malah seneng tak ikuti terus itu ya. Menjadi penyemangat ya bulannya ya, betul. Jadi pendorongnya. Gitu. Ayo. Terus nggak sengaja lagi itu ada event lagi itu? Hari Guru ya? Iya, Hari Guru tahun 2018. Itu nggak nyangka ya, itu kan waktu itu lagi seru-serunya sebelum pandemi, masih dengan grup band saya ngisi acara di situ. Nggak taunya MC-nya dia. Kok pegang-pegang mic dia panggung, macanya itulah stylenya tuh keren lah. Ya kayak MC gitu. Ternyata MC beneran. Beneran. Yuk, kan di job MC namanya. Terus aku gini loh, iki bisa MC barang ya, gitu ya. Jadi banyak itu ya. Gitu. Manusia uniknya lah ini, ketemu nih satu ini. Gitu ya. Sama uniknya kan. Bener loh. Sama-sama ini. Kalau berarti di sini kan penggeraknya ya. Seni pameran. Kemarin kalau teman-teman yang tahun kemarin ya, ada bulan bahasa pameran, itu salah satu penggeraknya berarti siapa lagi. Tapi itu ditunjang dengan fasilitas dan kerjasama tim muda-mudi yang keren di sini, termasuk penjenengan juga kan. Salah satu saja. Timnya di 18 ini benar-benar kompak sekali. Sesuai tema kali ini ya Bu ya, yang muda yang berkarya. Gitu betul ya. berarti yang muda yang berkarya. Kan saya hanya mengompori judulnya, mengompori anak-anak, kan saya di sini sebagai guru, jadi siswa yang dioptimalkan untuk berkarya dan anak-anak mampu melakukan diwadahi sama panitia lah judulnya, di antaranya penjenengan kan. Akhirnya jadilah yang namanya event itu menjadi bulan bahasa. Iya, luar biasa banget loh itu. Belum pernah ada di sini. Anak-anak itu juga antusias banget sebenarnya. Betul. Oke, untuk saat monggo Bu. Oke, saya pengen tahu nih Pak Dedi, untuk kegiatan yang jenengan saat ini tuh apa? Oke, kesibukannya apa? Selain ngajar loh, Pak. Iya, selain ngajar loh pastinya. Oke. Karena saya itu di rumah punya sanggar sih ya, sebetulnya yang kayak Malang Flower itu tadi namanya Sanggar Andre Karnival. Jadi tiap hari saya juga masih bikin kostum, meskipun nggak ada karnival sekarang. Kebetulan kan banyak sekali pemilihan kayak Mister Miss apa kayak internasional kayak gitu. Biasanya mereka butuh support baju nasional daerahnya masing-masing. Nah, dari situ saya hanya bisa membantu setidaknya nama Indonesia bisa dikenal di kancah luar atau nama Malang. Contohnya kemarin itu
saya bikinkan baju untuk pemilihan Putra Nusantara dari Kalimantan. Wah, Jadi luar biasa. temanya ikan belida karena di daerahnya sana itu ikan. Jadi saya bikin kostum bertema ikan kayak gitu. Jadi sehari-hari saya seperti itu. Kemudian ya masih bergelut dengan anak-anak lah. Saya itu selalu seperti itu. Jadi apa? Dengan siswa, bukan anak-anak, dengan siswa. Oh iya, mungkin teman-teman di rumah kan agak kepo nih. Iya. Ada nggak IG-nya mungkin? Oh Ada iya, nggak? bisa buka IG Sekalian saya nggak di apa-apa. Andre Dedi 2. Andre Dedi 2. Yang Dedi 1 itu buat kerja, yang Andre Dedi 2 buat Nah. semuanya di situ Tuh. juga. Gitu. Oke, teman-teman yang di rumah mungkin bisa kepo-kepo nih. Gitu. Kostumnya seperti apa sih? Boleh. Kok bisa? Silakan mampir lah di IG-nya. Kalau inspirasi Pak Dedi ini untuk membuat kostumnya itu biasanya dari mana sih? Oke. Iya. Terima kasih Mbak apa Bu Bu Nisrina. Bu Inspirasi Nisrina. saya itu menekuni dari 2011 sebetulnya. Ada event di Malang itu namanya kayak pemilihan Kenaro Kendedes waktu itu, yang turun di Jalan Ijen kalau nggak salah waktu itu. Kemudian temanya waktu itu Kendedes Past and Future. Jadi Kendedes masa depan dan sekarang itu seperti apa? Kendedes yang dulu sama itu. Kemudian saya bikin kostum Kendedes itu yang bersayap, saya pakaikan sayap. Kemudian padahal sayapnya itu saya kasih dari daun mangga. Kemudian saya pilok, gold. Kemudian semuanya itu berbahan dari alami semuanya. Kemudian kok dapat juara 2. Kenaroknya juga dapat juara 2 dan sebetulnya cuan itu tadi hasil. Nah, itu tadi kan yang membuat Iya. saya itu Kayaknya kalau memang sudah hobi dan menekuni pasti ada cuannya. betul. Nah, dari situ saya mulai kok dapat. Akhirnya tahun berikutnya ada Malang Flower di 2012. Saya ikut mengambil tema waktu itu Barong. Saya ikut, alhamdulillah juara, harapan 1. Tahun berikutnya saya ikut terus sampai kemarin itu Jawa Timur, kemudian kemarin bikin kostum terakhir itu Badak Bercula 1, The Power of Banten. Saya angkat untuk pemilihan Putra Banten, itu juga dapat juara se-Indonesia juga. Kita beri aplaus dulu. Kayaknya cocok ya gitu ya. Kayaknya cocok nih bincang santai kali ini. Gitu Iya, ya. dengan tema yang kita angkat nih yang muda ya. Jadi Mbak. buat teman-teman Eta Hasanah semuanya, jadi jangan pernah kalau kamu di satu bidang aja jangan pernah. Jadi kamu harus bisa mencoba yang ini, mencoba Benar. yang ini selama masih muda. Kalau Apalagi saya gitu. masih muda kan, passionnya itu loh Iya. yang Iya. harus digali passion Iya. kalian. Iya, keren, luar biasa. Luar biasa. Apalagi Oh, iya. ini yang mau Apalagi- ditanya. Saya buka kerenan dulu. Atau dari beratihnya atau Iya, masih ada satu yang belum saya sampaikan. Apa Silakan Bu Rati. Monggo, Bu. Yang terakhir ketemu di event. Oke. Di Ceritakan. Asifa itu. Oh iya di Iya, Asifa. Aku tuh datangnya agak telat ya. Iya. Datang dari belakang. Ternyata di belakang itu dipakai panggung. Iya. MC-nya dia. Di hari pendidikan 2 Mei waktu itu. Sama Pak Dedi. Dia. Iya, Ya. betul. Ya, sekali lagi saya datang dengan grup saya. Grup yang lama itu ya. Isi acara, nggak tahu ini kan pokoknya disuruh isi acara, ada event gitu ya. Ya kita datang terus kemudian nggak tahu MC-nya siapa, mau tampil ke berapa juga nggak tahu, belum ada randonya ya. Gitu. Tiba-tiba. Oh iya. Tiba di sana ketemu lagi. Saya MC lagi. MC lagi. Jadi sebetulnya kalau bakat MC itu udah saya geluti dari SMA. Dari SMA mulai saya menjabat ketua OSIS waktu itu. Oh. Jadi di salah satu sekolah negeri di Sekolah Malang. negeri. Enggak apa, saya alumni SMA 6. Oh, Oh, SMA Iya, 6. Kalau saya saya- di SMA 9. Oh, gitu. Mampirnya di sini malam. Saya ketua OSISnya waktu itu kan setidaknya kalau pengen jadi ketua OSIS setidaknya public speakingnya Betul harus sekali, gitu. benar. Dari situ kemudian mulai merambah. Banyak sih sebetulnya ceritanya Bu Rati. Cerita Mbak, saya apa biasanya dong? kalau manggil Mbak. Belum. Mbak Aduh, Rati. Mbak Sama Rati kalau ya. Iya. kalau saya ke Bu Rati, Mami Rati Oh, katanya. gitu. Ini Karena maminya yang anak ya. Bunda. Iya. Gitu. Jadi Enjoy aja. enjoy, Enjoy. betul, luar biasa. Pokoknya ini semangat mudanya Mbak Rati itu yang harus kita adopsi gitu Betul ya. sekali. Tuh, jadi
MC, saya mulai dari SMA, kemudian SMA kelas 3 sampai kuliah saya itu pernah di agensi modeling juga. Saya di MC40 modeling waktu itu. Kemudian yang sekarang tinggal membagi ilmu yang saya berikan aja ke anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak yang passionnya di pageant, jadi kayak pemilihan duta narkoba kayak kemarin, jadi saya ikutkan anak-anak, kemudian saya mentori sendiri, mulai dari jalan, mulai dari kamu cara menjawab nanti kalau juri ditanya juri, terus cara bikin statement yang bisa menjual kamu nanti di atas panggung. Alhamdulillah kemarin ada salah satu siswa top 5-nya duta Cili anti narkoba. Kemudian juara 3 putra putri cyber mall kemarin juga ada. Jadi anak-anak di sana itu kalau yang memang passionnya di pageant atau di model ya saya arahkan, ayo ikut semuanya gitu. Yang penting orang tuanya juga sama mendukung ya. Nah, harus disupport memang. Betul. Jadi sekarang tinggal kayak kita berbagi ilmu. Iya, gitu loh. Itulah loh ya yang kita itu belum punya di Belum sini. punya di sini. Seandainya. Ya. Gabung di tim sini mungkin udah jeder ini. Anak di sini lebih banyak yang tersalurkan loh. Iya, kalau saya rasa di sini sebetulnya anak-anaknya kalau dari lingkungan ya, kayaknya anak-anak yang model kayak gitu kan. Betul sekali. Memang kan di samping-sampingnya kan perumahan-perumahan ini. Iya, jadi kan kita kualitasnya beda. Betul. Jadi saya rasa di sini lebih banyak milih anak ikut apa itu lebih banyak. Jadi kita mau ada lomba ini nyari anak yang ini lebih banyak. Itu mungkin kalau zonanya mungkin. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Kalau saya lihat itu yang aku kan ikuti yang di IG itu ya, terus ini aku bicara dalam hati mesti ae gitu ya. Kan ya kan basicnya begitu. Kalau anak didiknya juara mesti ae kan gitu. Bapaknya ngono Soalnya saya tuh kadang gatel ya kalau lihat murid saya berprestasi. Saya bulan ini belum dapat trofi, saya tuh gitu. Saya bulan ini belum dapat, harus ada lomba apa lagi. Saya tuh gatel. Jadi ada lomba yang karena keterbatasan usia sehingga kita nggak bisa. Betul sekali. Ya, sehingga kita sekali loh. Ya setidaknya saya berbagi dengan anak saya, anak-anak saya yang kamu harus juara, bapak sudah tidak bisa, jadinya kamu yang harus juara, kamu yang harus ini. Saya bisa ngasih ilmunya saja seperti itu. Jadi ya itu yang bulan ini ada lomba ini, bulan ini bulan ini kita sekolah belum dapat memberikan apa, kalian belum bisa memberikan apa ke sekolah. Saya itu saya pecuti kayak gitu anak-anak. Kan penuh tipialnya. Iya. Kayaknya inspiratifnya ini bukan ke anak-anak aja ini ke kita juga ini. Jadi merasa wah kayak kita kurang ini. Saya tuh gitu biasanya. Jadi saya mesti mengupgrade sertifikat apa sekarang yang saya punya, apa yang harus belum saya punya, saya apa yang belum. Ya terakhir mungkin sudah tahu sih Mbak Rati ini kan selalu tahu, selalu ngikutin IG saya. Saya juga salah satu perancang kostum daur ulang. Saya 2 kali mengisi mengedukasi ibu-ibu BKKBN Kota Batu dan Kota Malang waktu itu sekitar 300 ibu-ibu. Ya, saya harus mengedukasi, mengajari membuat baju daur ulang yang ramah lingkungan seperti itu. Bagus ya, sekali. Itulah ya. Jadi sayanya jadi merinding ya. Ya saya juga merinding. Prestasinya banyak, kayak jomblang banget gitu loh. Itu semua proses. Yes. Oke. Ini yang saya lihat juga Mbak Rati ini sempat saya lihat waktu itu lomba melukis ya, yang bikin ikan, gemar ikan waktu itu ya. Oh, gemar ikan. Jenengan menang yang bikin poster atau apa tentang ikan. Lukisan ya? Bukan, itu saya jadi juri. Ikut lomba gitu. Itu hasil lomba anak terus biar terkenang di kita itu kebetulan, terus ayo pegang kita foto. Kita juri. Gitu. Ini luar biasa pokoknya Mbak Rati ini, semangatnya juga. Aduh. Semoga menginspirasi teman-teman Eta Hasanah semuanya. Tentunya. Gitu. Mungkin bukan cuma Eta Hasanah ini. SMP 9 Oh, bisa saya lihat loh. Bisa boleh Bisa. anak-anak sahabat Wirajatama. Kalau di sana panggilnya sahabat Wirajatama. Ya, jadi sahabat Wirajatama yang lagi menyaksikan acara ini nanti ya. Jadi bisa ambil hikmahnya gitu. Jadi sisi baik dari gurumu itu yang kamu ambil gitu. Ya.
Betul, banyak yang oke, pasti ya. banyak ini Gitu. keren, apa ya, suatu kehormatan dan apa ya, terima kasih luar biasa. Beliaunya bisa rawuh di sini tuh Iya. untuk berbagi, Menebarkan inspirasi. Menebar itu. inspirasi loh. Betul. Apalagi Sama-sama lah. ini kan salah satu pentolannya tim kreatif kalau nggak gitu. salah. Banyak sih sebetulnya teman-teman itu kreatif. Jadi di sana boleh ya bercerita ya. Silakan. Silakan. Mungkin nanti bisa disalurkan di sini di ATM, amati tiru Tiru modifikasi. modifikasi. Sama. Saya tadi juga pertama masuk di sini banyak sekali yang pengen saya di sana enggak punya. Contoh setiap anak-anak habis menang itu kan di sini langsung ada banner. Iya, Nah, betul. di sana itu belum ada. Itu Apa ya yang kalau bisa di sini namanya Hall of Fame. Nah, itu saya pengen itu Dipajang. tadi sempat saya abadikan. Oh, SMP 9 belum ada seperti ini. Banyak sekali di sini saya tuh lihat ada kebunnya di atas itu yang di atas ini ya. Oh, yes, Iya, makanya. Sudah sempat berkeliling gini Iya, Mas. saya tuh sempet tahun berapa itu nganterin anak-anak lomba di sini, lomba apa sih KSN, kompetisi sains nasional. Kebetulan bertempat di sini. Jadi saya nganterin anak-anak sambil keliling. Keren ya di sini. Seandainya sekolah saya bisa seperti ini, kadang itu jadi itu amati tiru modifikasi. Lah buat semuanya timnya di SMP 9 itu sebetulnya juga banyak sih. Jadi setiap kali ada apa-apa itu kita contoh nih, ada konten seperti ini, mau nggak teman-teman? Ayo bikin. Nah seperti itu. Gimana skenarionya? Ya yang bikin ide itu tadi bikin skenario gini. Terus teman-teman yang lain, ayo kalau ditambah ini, kalau ditambah ini, ditambah Betul ini, sekali. akhirnya ya jadilah seperti Jadikan. itu. Kalau di sini saya sama Bu Nisrina sama tim kadang sama Bu Rati juga. Iya. Ayo Bu itu nyanyi ayo gas lah jadi Iya. kemarin ngisi loh kemarin dadakan banget loh jadi oke jadi lah selesai. Yang penting itu kita mau nggak sih, Pak? Betul, iya. Kita harus mau dulu. Betul. Gitu loh. Berani gitu loh. Berani. Ya, yang mencoba. dilihat anak-anak itu sebetulnya gurunya kan cerminan. Benar. Kalau gurunya hanya duduk, apalagi di masa pandemi seperti ini hanya duduk aja ya Mbak Rati ya, tidak mau bekerja, gimana muridnya nanti? Kalau setidaknya kita mau setidaknya lebih unggul, anak-anak bakal berpikir, oh asik ya guru kita seperti ini, oh asik Benar. ya benar-benar mengedukasi kayak gitu. Wow. Gimana Mbak Iya. Rati? Setuju sekali. Saya tidak bisa berkata-kata berarti. Gitu. Jadi kita sama-sama mengedukasi sih. Iya. Saya sama Mbak Rati juga sama Mbak Rati juga sama ke saya. Jadi banyak sekali sisi positif yang saya ambil dari Mbak Rati ini. Contohnya kemarin saya juga lihat pameran di sekolah saya belum ada yang pameran seperti Iya, itu. kemarin itu. Ya terbentur mungkin di sini itu tadi wah timnya kayak gitu. Sama loh kalau kita kemarin ke SMP 9 juga berkunjung juga Iya. loh. Berkunjung juga ke studio kan juga apa ya penasaran juga gimana sih tim-timnya di sana. Wow, ternyata kita iri loh ternyata. Wah, kita oke. ingin banget Iya, ya seragam betul. kayak gitu. Iya. Kayaknya nanti harus ngobrol ke Bu Fani ya. Bu Fani tolong ya. Bu Fani tolong seragamnya segera di ACC nih. Makanya terus kalau saya sendiri dari segi kan di sini operator sama editor juga saya kan juga ingin belajar gimana sih perkabelannya sih enggak. Mixernya jujur ya kalau saya ini menjadi operator, editor ini baru pertama kali kan background saya kan perpustakaan juga kan. Betul. Saya gak ada sama sekali pandangan jadi MC, jadi host, jadi editor, operator apalagi. Terus di sini ternyata diwadahi. Akhirnya harus bisa ya. Harus bisa. Harus bisa. Bahkan jujur karya pertama saya sama karya terakhir ini ya jelek banget. Oh, gitu. Tapi memang itu proses. Proses memang Iya, harus proses. juga. Dan memang harus apa ya? Dulu itu memang lapo sih kok MC aku ya mau kalah sih. Iya. Ternyata nyemplung Iya. ya enak juga ternyata menurut Sebetulnya sekali. itu Ya, mau menghasilkan coba. gitu Mbak Rati ya. Iya. Terus semua sekarang sedikit-sedikit ya Bu ya kita melatih anak-anak di ekskul broadcasting. Iya. Dikit-dikit ya. Baru 2-3 orang anak. Pak, ayo Pak. Oh ya, ayo monggo Nggak apa-apa itu Saja. bagus positif Positif. sekali. Kebetulan saya di sana juga pembinanya broadcast. Ya. Sama-sama ya. Walaupun banyak semuanya dicakup ini. Dicakup ya. Bisa semua bisa. Bisa Kayaknya semuanya. 11 sama saya. boleh. Nanti kita sharing-sharing. Boleh. Bukan sharing aja, mungkin kita harus collab ini. Oh boleh kita collab. Collab. Oke. Oke. Tuh,
tanya apa lagi nih Bu? Mau tanya apa Oke. lagi? Aku mau tanya Pak. Iya, Untuk boleh. motivasi untuk yang muda-muda ini ya, untuk teman sejawat kita Teman sejawat juga kita bisa untuk agar kreatif dan mau berkarya. Itu gimana? Gimana? Motivasinya. Iya. Dari Mbak Rati dulu atau saya dulu? Monggo dari Bu Rati dulu. Iya. Berarti dulu ngomong nggak apa-apa. Monggo. Iya, Iya, nggak apa-apa ya. Gimana Ya, sih Bu Rati? Ya. intinya itu kreativitas itu harus ditumbuhkan dari diri dulu. Nah, jangan pernah melakukan hal yang sifatnya vakum. Vakum itu tidak berkegiatan, tidak menghasilkan apapun. Kalau di dalam ilmu seni budaya itu ada yang namanya keterampilan. Nah, Betul di hal keterampilan, misalnya ya contoh pada saat menjaga ujian pun, nah itu kan ada banyak kegiatan vakum. Saya sempat-sempatkan untuk buat sketsa. Jadi setelah menjaga saya dapat beberapa sketsa. Nah itu bukan berarti saya meninggalkan anak-anak untuk tidak konsentrasi mengawasi, tapi tetap bisa ya melihat kan sambil sketch gini. Nah Wow. bisa jadi men-sketsa anak-anak juga. Latihan perspektif dan sebagainya itu diantaranya adalah memanfaatkan waktu yang ada dimanapun berada. Apalagi kalau kebetulan kita ada di luar, di gunung atau di apa itu, kalau tidak sempat membawa peralatan lukis dan sebagainya, difoto dulu. Nah, difoto dulu, nanti dipilih yang mana yang bagus baru diekspresikan dalam lukisan. Tetap berkarya. Jadi Tetap intinya berkarya. jangan pernah membuang waktumu dengan percuma. Gitu lah. Kalau bisa 24 jam itu kita lakukan aktivitas yang positif ya. Iya. Iya, betul. Kecuali betul. tidur. Masa tidur gini. Iya, luar biasa sekali. Monggo Bu Rati. dari- Monggo dari Pak Dedi. Dari Dari Pak Dedi. saya, kalau untuk memotivasi teman-teman yang muda, teman-teman Eta Hasana. Jadi yang pertama, kalau dari Mbak Rati tadi itu jangan vakum gitu. Kalau saya sebetulnya sudah saya sampaikan, semua itu dari hati. Jadi berkaryalah dari hati akan menghasilkan karya ya dari hati. Jadi jangan pernah merasa bahwa diri kamu itu kamu orang yang paling tidak bisa apa-apa, tapi kamu itu orang yang paling bisa apa-apa. Betul gitu. sekali. Jadi selalu lakukan, dan pesan saya, berbuat baiklah dalam sehari. Nanti malam lupakanlah. Jadi lupakanlah kalau kamu sudah berbuat baik itu. Jangan pernah diingat-ingat gitu. Jangan pernah diingat-ingat. Jadi dilupakan. Kalau kamu kemudian direview, apa sih yang sudah kita berikan hari ini gitu. Apa sih yang sudah kita berikan hari ini? Contoh ini hari ini kita jadi inspirator bagi teman-teman ya Pak Rati ya. Ya ini satu kebanggaan bisa berkumpul sama teman-teman. Saya itu bukan apa-apa. Saya dari sini saya juga bisa bercerita. Saya bisa menambah informasi baru dari teman-teman yang baru. Nah itulah. Jadi pesan saya, berkarya harus dari hati. Wah, berkarya harus dari hati. Kalau- Pak De. Kalau dari saya, kayaknya harus ini Ya, kita. harus, Kalau kita motivasi harus. dari saya, sesuai ceritanya tadi kan saya backgroundnya bukan orang yang di panggung ya. Betul. Moro nyemplung, jadi host, apalagi jadi operator, jadi editor. Kalau saya motivasinya cukup satu, berani mencoba, udah. Iya. Berani Berani nyoba. mencoba. Kalau ada kesempatan, coba dulu. Kalau mau belajar, gampang Rek. Di YouTube ada, Banyak IG tutorial. ada, semuanya ada, channel-channel apapun bisa kalian. Kalau Bapak sendiri ya belajar editor, bahkan public speaking dari YouTube sekarang. Ya, banyak. Gurunya banyak, bukan sekarang guru fisik lagi. Benar. Fisik lagi. Banyak sekali media-media yang bisa kalian Benar. manfaatkan untuk menemukanlah bakat mungkin atau passion kalian. Pokoknya jangan stuck main ML terus. Ngapain sih Betul. ML terus? Sebetulnya main ML boleh, tapi harus menghasilkan. Betul sekali. Coba, harus menghasilkan gitu ya. Harus ada Iya. proses kita. Iya. Kalau mentok-mentok ke proses jadi e-sport player, oke lah nggak apa-apa. Iya, benar. Mungkin dari ini pamungkasnya nih. Saya, Pamungkasnya oke. nih. Pesan saya intinya, jadilah pemuda yang memberi solusi, menebarkan inspirasi, menoreh banyak prestasi, dan membakar semangat serta memotivasi. Fasi. Oke, tak terasa. Perjumpaan kali ini kayaknya kita harus usaikan. Boleh. Tapi ini bukan
bukan untuk yang pertama dan terakhir loh. Iya. Jangan kapok-kapok nanti kalau Siap, kita akan bener, undang. Mas Bahkan Willy. nanti kalau kita diundang di sana, Siap. kita siap juga. Iya, benar. Nanti Ini merupakan sebuah jalinan ya. Iya. Iya loh. Jalinan kreativitas Betul. baru mungkin dari Iya. SMP 9 sama SMP 12. Betul. Mungkin kita akan buat project bareng. siap Kemungkinan. kita collab ya. Tak Kita collab collab ya. ya. Keren ya. Tak tagih janjinya ya. Benar, kita harus Tagih collab. janjinya. Oke. Oke, terima kasih Bu Rati. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak Dedi. Sama-sama, Mbak Terima kasih Nisrina. Pak Fe. Terima kasih Bu Nisrina. Ya, kita ke closing loh ini. Oh ya, closing ya. Saya lupa closingnya. Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah, terima kasih telah menyaksikan podcast Bincang Santai kali ini, di mana kita mengangkat apa Bu? Yang apa tadi lupa saya. Yang muda, yang berkarya. Tentu untuk teman-teman yang ada di rumah atau penonton, jangan lupa tetap prokes, jaga kesehatan, vaksin kalau bisa, betul. Jangan stres, makan yang cukup. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sampai ketemu teman-teman. di podcast Sampai selanjutnya. ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.